Cuma gara-gara beras nggak dibeli, rumah tangga kami hampir hancur. Kedengarannya sepele ya? Aku juga dulu mikir begitu. Sampai akhirnya aku ngerasain sendiri gimana hal sekecil itu bisa jadi pemicu sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena niat, tapi karena pikiran yang gak bisa diajak diam. Aku duduk di tepi kasur, menatap kosong ke lantai. Ada rasa berat yang aneh di dada, seperti ada yang mengganjal. Sampai akhirnya aku bangkit dan berjalan ke dapur. Langkahku pelan, sunyi. Rumah ini terasa dingin, padahal matahari sudah mulai masuk dari celah jendela. Aku langsung menuju tempat beras. Refleks, kebiasaan setiap pagi. Tanganku membuka tutupnya, dan disitulah aku berhenti. Kosong, benar-benar kosong. Aku bahkan menggoyangkan wadahnya pelan, berharap masih ada sisa di sudut-sudutnya. Tapi nggak ada, satu butir pun enggak. Aku diam beberapa detik, menatap wadah itu, seolah dia bisa menjawab semua yang ada di kepalaku. Padahal aku sudah bilang kemarin, dengan nada pelan, hati-hati, supaya nggak terdengar seperti menyuruh. Mas, besok jangan lupa beli beras ya, tinggal sedikit. Dia waktu itu cuma mengangguk, singkat, tanpa banyak kata. Dan aku cukup percaya. Aku menghela napas panjang, pelan, tapi terasa berat. Bukan karena berasnya habis, tapi karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku menoleh ke arah ruang tamu. Dia ada di sana, duduk santai, punggung bersandar, matanya fokus ke layar HP, seolah dunia di dalam layar itu lebih penting. Aku berdiri di ambang dapur, menatapnya. Ada banyak kalimat di kepalaku, tapi semuanya tertahan. Sampai akhirnya, aku memilih satu kalimat yang paling aman. Mas, berasnya habis. Dia nggak langsung menoleh. Iya, nanti beli, nanti. Jawaban yang terlalu sering aku dengar, sampai aku hafal rasanya. Aku mengangguk pelan, walaupun dia nggak melihat. Kembali ke dapur, tanganku membuka kulkas. Isinya seadanya, telur satu, sisa sayur yang hampir layu, dan beberapa bahan yang bahkan butuh beras untuk jadi makanan. Aku berdiri lama di situ. Bingung, bukan cuma bingung mau masak apa, tapi bingung kenapa aku selalu ada di posisi ini. Aku yang mikirin semuanya, aku yang ngatur cukup atau enggaknya. Aku yang harus cari cara supaya dapur tetap ngebul sendiri. Aku menutup kulkas pelan, dan entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih sesak, seolah-olah ini bukan lagi soal beras yang habis, tapi tentang sesuatu yang selama ini aku tahan, yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Dan aku belum tahu bahwa hari itu akan jadi awal dari semuanya meledak. Siang itu datang tanpa terasa, tapi anehnya, waktu berjalan, sementara perasaan di dadaku justru seperti berhenti di satu titik yang sama. Sesak beras itu masih belum ada. Aku sudah mencoba mengalihkan pikiran, membersihkan rumah, merapikan barang-barang yang sebenarnya sudah rapi. Bahkan duduk diam, berharap perasaan ini ikut reda. Tapi nggak bisa, karena setiap kali aku melangkah ke dapur, yang kulihat cuma satu hal yang sama. Kosong, dan entah kenapa, kosong itu terasa seperti sedang mengejekku. Seolah bilang, lihat, kamu lagi-lagi sendirian ngurus ini semua. Suara pintu terbuka. Dia pulang. Seperti biasa, tanpa ada yang berbeda. Aku menoleh sedikit, mencoba membaca ekspresinya, mencari tanda apakah dia ingat, tapi nggak ada. Dia masuk, melepas sepatu, lalu langsung duduk. Tangannya otomatis meraih HP. Aku diam di dapur. Tanganku menggenggam ujung meja. Tanpa sadar, ada dorongan di dalam diri untuk diam saja, mengalah lagi, menunggu sampai nanti itu benar-benar terjadi. Tapi ada juga suara lain, yang pelan tapi terus mendesak. Kalau kamu diam lagi, ini akan terus terulang. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah keluar. Mas, dia menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Berasnya jadi beli? Hening.
Beberapa detik yang terasa lama. Lalu dia berhenti scrolling. Ya, aku lupa. 2 kata itu lagi. Aku tersenyum kecil. Refleks. Senyum yang bahkan aku sendiri gak tahu artinya apa lagi. Oh, lupa. Aku mengulang pelan. Bukan untuk menyalahkan, tapi lebih seperti memastikan bahwa aku gak salah dengar. Iya, maaf ya. Nanti sore aku beli nanti. Selalu nanti. Aku mengangguk lagi. Tubuhku berbalik. Kembali ke dapur. Tapi kali ini, langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Aku membuka laci. Pura-pura mencari sesuatu. Padahal yang sebenarnya aku cari adalah cara supaya gak menangis. Karena ini bukan lagi tentang hari ini. Ini tentang semua lupa yang pernah terjadi. Tentang semua nanti yang gak pernah benar-benar jadi prioritas. Tentang aku yang selalu diminta mengerti tanpa pernah benar-benar dimengerti. Aku ingat berapa kali aku menahan keinginan beli sesuatu untuk diri sendiri supaya uangnya cukup buat kebutuhan rumah. Aku ingat berapa kali aku bilang gak apa-apa, padahal sebenarnya aku kecewa. Dan sekarang, hal sekecil ini lagi-lagi terjadi. Hal kecil yang terus berulang, sampai akhirnya terasa seperti luka yang gak pernah sembuh. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa kecilnya. Entah dari video apa di HP-nya. Dan suara itu, entah kenapa, terasa seperti tamparan. Karena di saat aku sibuk menahan semuanya sendirian, dia masih bisa tertawa, seolah gak ada yang salah. Mataku mulai panas, tanganku berhenti bergerak. Dan di detik itu, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang beras. Ini tentang aku yang mulai merasa tidak pernah bener-bener ada di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, aku gak yakin aku masih bisa terus diam seperti ini. Sore itu, suasana rumah terasa makin sempit, bukan karena ruangnya berubah, tapi karena dadaku rasanya penuh oleh hal-hal yang terlalu lama aku simpan sendiri. Aku berdiri di dapur, diam. Gak ada suara apapun, selain detak jam di dinding dan napasku yang mulai terasa berat. Beras itu masih belum ada, dan kali ini aku bahkan sudah berhenti berharap. Dari ruang tamu, suara video dari HP-nya terdengar jelas, diselingi tawa kecil. Tawa yang dulu mungkin biasa saja, tapi sekarang terasa menyakitkan. Karena di saat aku sibuk menahan semuanya, dia terlihat baik-baik saja, seolah gak ada yang salah. Tanganku mengepal pelan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang naik dari dalam dada. Pelan, tapi pasti. Dan kali ini, aku gak bisa menahannya lagi. Aku melangkah keluar dari dapur. Langkahku cepat, tapi terasa berat, Mas. Suaraku memanggil. Dia menoleh, sedikit kaget. Mungkin karena nada suaraku berbeda dari biasanya. Iya, aku berdiri di depannya. Dekat. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sejauh itu darinya. Cukup ya? Dia mengernyit. Maksudnya, aku menatap matanya. Dan di detik itu, semua yang selama ini aku tahan runtuh. Aku capek, Mas. Suaraku bergetar, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama kuat sendirian. Dia diam. Aku menarik napas, tapi terasa sesak. Aku capek, harus ingetin hal-hal yang seharusnya kamu ingat sendiri. Aku capek, harus mikir sendirian soal rumah ini. Mataku mulai basah. Tapi kali ini, aku gak mau menahannya lagi. Aku capek ngerasa, aku ini sendirian di rumah yang katanya kita berdua. Air mata jatuh. Satu, lalu berikutnya, aku ini istrimu, Mas. Suaraku makin pecah. Bukan orang yang cuma disuruh kuat terus, tanpa pernah ditanya lagi, capek atau enggak. Dia masih diam. Wajahnya berubah, kaget, bingung. Mungkin baru sadar. Tapi aku belum selesai. Buat kamu mungkin ini cuma beras yang gak kebeli. Aku tertawa kecil, pahit. Tapi buat aku, ini tentang kamu peduli atau enggak. Suaraku meninggi, tangisku pecah.
tanpa bisa dihentikan. Ini tentang aku yang selalu kamu bilang nanti. Tentang aku yang selalu kamu anggap bisa ngerti. Aku menggeleng. Air mata terus jatuh. Tapi kamu gak pernah bener-bener ngerti aku, Mas. Sunyi. Sekarang benar-benar sunyi. Gak ada lagi suara video. Gak ada tawa. Hanya suara tangisku yang menggema di ruang itu. Semua luka kecil, semua kecewa yang selama ini aku pendam, akhirnya keluar tanpa sisa. Dan di detik itu, aku gak peduli lagi terlihat lemah. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih untuk jujur tentang rasa sakitku, tentang lelahku, tentang aku yang selama ini hilang di dalam rumah ini. Tangisku perlahan mereda, bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk terus menangis. Ruangan itu hening, sepi, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah keheningan yang berat. Dia masih berdiri di depanku, tapi kali ini tanpa HP di tangan, tanpa distraksi, tanpa alasan untuk tidak benar-benar melihatku. Matanya menatapku lama, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang jarang muncul. Rasa bersalah. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aku gak tahu kalau kamu ngerasa sejauh ini. Aku tertawa kecil, pahit. Aku juga gak pernah tahu. Kamu gak pernah benar-benar lihat aku, Mas. Dia menunduk, tangannya menggantung di samping, seperti kehilangan arah. Sebuah pengakuan tanpa kata. Aku kira kamu kuat, lanjutnya pelan. Kamu selalu bisa ngatur semuanya. Aku menggeleng. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini lebih tenang. Aku kuat, iya, tapi bukan berarti aku gak capek. Aku juga pengen ditemenin, bukan ditinggal sendirian, mikir semuanya. Kalimat itu menggantung di udara, dan entah kenapa terasa lebih berat dari semua tangis tadi. Dia diam, lama, seolah sedang mencerna sesuatu yang selama ini tidak pernah dia pikirkan. Lalu pelan, dia mendekat satu langkah. Aku salah, sederhana, nggak panjang, nggak bertele-tele, tapi kali ini terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak membela diri. Aku terlalu nganggep semua ini bakal selalu aman, karena kamu selalu ada. Aku menatapnya. Dan di detik itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan langsung membaik, bukan juga semua luka hilang, tapi ada satu hal kecil yang akhirnya muncul. Kesadaran, sebuah harapan kecil. Dia mengambil napas dalam. Nanti kita beli beras bareng ya. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana, tapi entah kenapa hatiku bergetar, bukan karena berasnya, tapi karena kata bareng. Setelah sekian lama, akhirnya aku merasa tidak sendirian, sebuah kelegaan yang mendalam. Aku gak langsung tersenyum, karena jujur, aku masih lelah, masih ada sisa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa didengar, dan mungkin itu awal dari sesuatu yang bisa diperbaiki. Beberapa minggu setelah hari itu, rumah ini masih sama. Dindingnya nggak berubah, perabotnya juga masih itu-itu saja. Bahkan dapurnya masih sesederhana dulu. Tapi entah kenapa, rasanya beda, lebih hangat. Pagi ini, aku bangun seperti biasa, pelan, tanpa beban yang dulu sering ikut bangun bersamaku. Aku berjalan ke dapur, dan refleks, mataku langsung menuju tempat beras. Masih ada, bahkan sudah diisi penuh. Aku tersenyum kecil. Bukan karena berasnya, tapi karena aku tahu, itu bukan lagi sesuatu yang harus aku ingatkan. Dari belakang, terdengar suara langkah. Masak apa pagi ini? Aku menoleh. Dia berdiri di sana, masih dengan wajah mengantuk. Tapi kali ini, tangannya tidak kosong. Dia bawa kantong belanja kecil. Aku tadi subuh ke warung, sekalian beli yang habis. Aku diam sebentar. Hal kecil, sederhana. Tapi dulu, hal seperti ini terasa jauh. Sekarang, justru jadi sesuatu yang bikin hati hangat. Aku bantu ya, katanya lagi.
Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, dapur ini terasa seperti tempat berdua, bukan sendiri. Kami masak tanpa banyak bicara, tapi suasananya gak canggung, gak berat, justru nyaman. Kadang kami saling lihat, lalu senyum kecil. Sesederhana itu. Siangnya, kami makan bersama. Gak ada makanan mewah, cuma masakan sederhana. Tapi rasanya lebih enak dari biasanya. Mungkin karena sekarang gak ada lagi perasaan sendirian. Malamnya, kami duduk di ruang tamu, gak sibuk dengan dunia masing-masing. Dia mulai cerita tentang pekerjaannya. Aku juga mulai cerita tentang hal-hal kecil yang biasanya aku simpan sendiri. Dan anehnya, obrolan sederhana itu terasa jauh lebih berarti dari sebelumnya. Aku sadar satu hal, rumah ini dulu bukan kekurangan banyak hal. Kami hanya kekurangan saling melihat. Sekarang, semuanya belum sempurna. Kadang dia masih lupa, kadang aku masih sensitif. Tapi bedanya, sekarang kami saling tahu, saling ingat, saling jaga. Dan yang paling penting, gak ada lagi yang merasa sendirian. Aku menatap dapur dari kejauhan, tempat yang dulu jadi saksi diam. Dari rasa lelah yang gak pernah aku ucapkan. Sekarang, tempat itu jadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan rumah yang sempurna, tapi rumah yang hidup, bahagia itu. Bukan tentang semuanya selalu cukup, tapi tentang ada yang mau berjalan bareng, bahkan saat semuanya terasa kurang. Karena pada akhirnya yang membuat rumah terasa nyaman bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang tetap memilih tinggal dan berusaha bersama. Kadang rumah tangga tidak hancur karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang terus dianggap sepele. Karena yang paling menyakitkan itu bukan kekurangan, melainkan perasaan tidak dianggap. Dan seringkali kita baru benar-benar mendengar setelah semuanya terlanjur meledak. Jangan tunggu pasanganmu lelah sendirian, karena rumah itu dibangun berdua dan seharusnya juga dijaga bersama.